Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Natasha Afifa. Today's video we will talk about chapter 3, We Know What to Do, atau artinya kita tahu apa yang kita lakukan, dari buku paket kelas 8, When English Rings a Bell. So, in this chapter, there are two subtopics. The first one is to give suggestion atau saran, and the last one is to state rules and obligation, atau artinya aturan-aturan dan kewajiban. But in this video, we're only focus on suggestion, atau saran. And now, let's jump to the main topic today. Asking and giving suggestion, atau artinya meminta dan memberi saran. Normally, when we want to ask and give suggestion, we will use modal should and should not. Biasanya, jika kita ingin meminta dan memberi saran, kita menggunakan modal should, atau artinya sebaiknya, should not, artinya sebaiknya tidak atau jangan. Please repeat after me. Should, yang artinya sebaiknya, should not, yang artinya sebaiknya tidak atau jangan. Atau should not bisa disingkat menjadi shouldn't. Please repeat after me. Shouldn't. I know it's a little bit tricky to say the word, but if you practice, it will be easier to speak the word. It shouldn't. And as you can see from the slide, I have put two examples, which is sentence example by using modal should and should not. And we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Seperti yang kalian lihat di video kali ini, saya telah membubuhkan dua contoh kalimat yang menggunakan modal should and should not. Dan kita akan membaca kalimat ini dengan jelas, keras, dan tepat. And I want you to repeat after me. Dan saya mau kalian mengucapkannya setelah saya, mengulangi setelah saya. Pada kalimat pertama, please be ready. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Yang artinya, saya yakin kamu semua siap menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-teman kamu. You should not be ashamed to use English with me. Yang artinya, kamu seharusnya tidak perlu malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Yang artinya, Anda tidak boleh malu untuk berbicara dan menulis satu sama lain dalam bahasa Inggris. You should be sure that you can do it because I will always help you. Yang artinya, kamu harus yakin bahwa kamu dapat melakukannya karena saya akan selalu membantu kamu. And that was the first sentence example that we have said. Itu merupakan contoh dari kalimat pertama yang telah kita baca dengan jelas, keras, dan tepat. And we jump to the second example, which is the last one. Please be ready. You should listen to more English song. Artinya, kamu harus mendengarkan lebih banyak lagu bahasa Inggris. You should sing more English song. Yang artinya, kamu harus menyanyikan lebih banyak lagu bahasa Inggris. More importantly, you should understand the lyric. Yang artinya, lebih penting, kamu harus memahami liriknya.
You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Yang artinya, kamu harus membaca lebih banyak cerita dari seluruh Indonesia dan dunia dalam bahasa Inggris. I'm sure you can if you try harder. Yang artinya, saya yakin Anda bisa jika Anda berusaha lebih keras. And that was the example of the sentence by using modals should and should not in asking and giving suggestion. And here is the example, another example atau contoh lain dengan menggunakan modal yang sama, should and should not, untuk asking and giving suggestion. Tapi di contoh kali ini saya menggunakan situasi. Seperti pada contoh yang ini, seperti pada contoh berikut. I have stomachache. What should I do? Yang artinya, saya sakit perut. Apa yang harus aku lakukan? Di dalam contoh kalimat ini merupakan asking for suggestion, dan kita bisa meresponnya by giving suggestion, seperti contoh, you should take a medicine now, yang artinya kamu harus meminum obat sekarang. Atau yang kedua, you should not eat spicy food, yang artinya kamu tidak boleh memakan makanan yang pedas. Atau contoh yang ketiga, I think you should stop eat spicy food. Saya pikir kamu harus berhenti memakan makanan yang pedas. Dan another example of asking and giving suggestion with using the same models, should and should not. Dan di situasi kali ini, saya ingin kamu membayangkan jika kalian semua sedang berbicara kepada orang atau sedang berinteraksi dan kamu ingin meminta saran kepada orang tersebut. And let's check the example. The first one, Lisa asked me to go out tonight. Should I go or not? Yang artinya, Lisa mengajakku untuk keluar malam ini. Haruskah aku pergi atau tidak? And you can respond it by giving suggestion like, I think you should not go out because it's freezing out there. Artinya, kalian bisa memberikan contoh saran seperti, saya kira kamu tidak usah pergi keluar karena di luar sedang dingin. Dan contoh terakhir, what should I do for my homework? Yang artinya, apa yang harus aku lakukan untuk PR saya? And then you replay with, you should add some example. Kamu membalasnya dengan kamu harus menambahkan beberapa contoh. And that was the example of asking and giving suggestion by using same models, should and should not. Dan ini merupakan contoh, berikut merupakan contoh dari asking and giving suggestion dengan menggunakan modal yang sama, yaitu should and should not. Tapi di sini yang membedakannya dengan yang tadi adalah di sini menggunakan situasi. Seperti short conversation, but different with the previous one because the previous one is the sentence. And not only that, I also have another example. It's a dialogue example, and I want you to repeat after me. We will say the dialogue in correctly, clearly, and loudly. Saya mau kalian mengulangi setelah saya dan kita akan membacanya dengan jelas,
tepat dan besar. Let's start. Jack, I want to have a good score in English. What should I do? Artinya, aku ingin memiliki skor yang bagus di bahasa Inggris. Apa yang harus aku lakukan? And then Sarah will reply, well, it's easy. You want to hear my suggestion? Yang artinya, well, itu mudah. Kamu mau dengar saran saya? And then Jack reply, yes please, I really need that Sarah. What's that? Yang artinya, ya, tolong. Aku sangat membutuhkannya Sarah. Apa itu? And then Sarah reply with, okay listen. First, you should study hard from now on. Second, you should read more English book. Listen to music also can help you, and more importantly, you should not playing around when our classes start. Easy, right? Yang artinya, oke, dengarkan. Yang pertama, kamu harus belajar lebih giat dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Yang kedua, kamu harus lebih banyak membaca buku berbahasa Inggris. Mendengarkan lagu juga bisa membantu kamu. Dan yang lebih penting adalah kamu tidak boleh bermain-main lagi ketika kelas sedang dimulai. Gampang kan? And then Jack replied with, yep, thank you for your suggestion Sarah. Yang artinya, ya, terima kasih untuk saran kamu Sarah. Nah, setelah short dialogue example berikut, saya pikir kalian semua sudah mendapatkan konsep tentang inti-inti yang harus kita pelajari pada chapter kali ini, bukan? Dan juga saya rasa saya sudah memasukkan 3 contoh untuk membuat kalian semua lebih paham tentang to give and untuk giving and asking for suggestion dengan menggunakan modal should and should not. Dimulai dari contoh sentence, terus kalimat dan juga short dialogue seperti ini. And now we jump to the task which is you will do the task atau latihan yang kalian bisa lihat pada video ini. Saya telah membubuhkan latihan yang harus kalian kerjakan dimulai dari nomor 3 sampai 12 dan nomor 1 dan 2 itu merupakan contoh dan kalian bisa melanjutkannya di nomor 3 dan 12. Jika kalian masih bingung untuk bagaimana cara mengerjakannya, kalian bisa menonton ulang video ini dan membaca lebih hati-hati agar kalian lebih paham. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan pada video kali ini. And now we jump to the last part in this video, which is our homework for you. Dan sekarang kita berada di part terakhir di video kali ini, yaitu tentang tugas kalian yang akan kalian lakukan di rumah. Petunjuknya adalah choose your own peers and please write a short conversation of asking and giving suggestion. Petunjuknya yaitu pilih pasangan kalian sendiri dan tulis short conversation atau dialog singkat seperti yang contoh terakhir tentang asking and giving suggestion. Dan tentunya menggunakan modal should and should not. Di sini saya tidak memiliki batasan bagaimana bentuk short conversation tersebut yang harus kalian buat. Kalian bisa membuatnya sekreatif mungkin agar kalian lebih enjoy dalam mengerjakannya. Dan saya harap kalian bisa mengerti dan menangkap inti dari pembelajaran kita hari ini tentang to give,
to give suggestion, asking and giving suggestion. And I hope you guys enjoy my video, and we will see in next week's for the second part, which is the last subtopic in this chapter. Thank you for watch, and I'll see you guys on the next video. Thank you.